Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas bagian dari konsep hidup, atau tepatnya kami jadikan sebagai salah satu konsep pendidikan yang disebut dengan semangat sukses dan mulia. Di dalam Al-Quran Allah jelas berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya seluruh manusia tanpa terkecuali, mulai dari cilik, remaja, dewasa hingga tua, seluruh manusia lafi khusrin, pasti dia dalam kerugian. Khusrin dalam arti secara menyeluruh karena menggunakan isim nakirah, rugi. Tetapi Allah memberikan istisna, memberikan exception, memberikan pengecualian, illal ladina, kecuali orang yang memiliki tiga hal. Yang pertama adalah dia memiliki amanu, dia iman. Amanu ini artinya orang itu memiliki kesandaran hidup yang jelas, memiliki tujuan hidup yang jelas, memiliki arah hidup yang jelas. Arah ini dalam bahasa yang lain, kalau dalam bahasa organisasi disebut dengan vision. Organisasi yang bagus, lembaga yang bagus, madrasah yang bagus, perusahaan yang bagus pasti akan menancapkan yang namanya vision, visi atau cita-cita. Anak yang semangat adalah anak yang mendapatkan cita-cita yang jelas, dan cita-cita itu adalah bagian daripada amanah. Kita ibaratkan seseorang yang sama-sama keluar dari rumah, yang satu jelas bahwa dia akan membeli sesuatu, dia akan membeli beras misalnya, maka dia akan keluar dari rumah sudah jelas, dia akan menuju toko mana, dia akan memberi berapa uangnya yang dibawa sudah jelas, karena dia memiliki sebuah tujuan yang jelas. Ada orang yang keluar rumah mau kemana, ke pasar, lapo pokoknya nang pasar, maka dia mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dia tidak menyiapkan perencanaan yang matang, dan dia nanti di sana akan mendapatkan apa juga tidak jelas, sehingga pada akhirnya pada waktu yang sama, diberi jatah umur yang sama, sama-sama mendapatkan umur katakan 60 tahun. Yang satu memiliki amanu yang jelas diwujudkan dengan himmah yang jelas, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang jelas dan bisa diukur dan dievaluasi dengan jelas. Maka penting bagi seseorang ini menjadi amanu, karena ini akan menjadikan semangat. Semangat ini harus diberikan tujuan yang jelas. Maka tetapi perlu diingat bahwa setiap anak ini memiliki potensi dan potensi yang berbeda-beda. Kalau di pendidikan disebut dengan pendidikan adalah proses perbaikan. Namanya proses, memang ada proses. Proses itu berarti ada sebuah tatanan di dalamnya. Perbaikan berarti memang ada sesuatu yang diketahui di mana yang harus dibaiki. Jangan sampai anak masuk di dalam sebuah komunitas sing sadurunge anak itu memiliki potensi, memiliki karakter, memiliki bakat-bakat yang bagus, kemudian ketika dia masuk dalam sesuatu lembaga dia malah mungsret. Jangan sampai orang tuaku, anakku biyen iki pinter gambar, sedeng sekolah nang kono malah gak iso gambar blas rodok ndablek. Anakku biyen iki sadurunge sekolah iku, itu lek ketemu mbek aku ku salim, saiki blas gak tahu salaman. Anakku biyen iku rodok pinter nyanyi, saiki rodok pinter sholawatan, saiki kok malah gak iso. Kenapa? Berarti bahwa lembaga atau perusahaan kadang juga salah melihat karyawannya. Karyawan itu adalah lulusan dari kampus yang bagus. Dia memiliki sejarah keluarga yang bagus. Dia memiliki prestasi yang bagus. Kenapa ketika masuk sebuah sekolah, sebuah perusahaan menjadi frustasi dan kemudian menurun kinerjanya, bahkan kemudian menjadi penghalang? Ada kemungkinan besar adalah dia tidak mengalami sesuatu yang disebut dengan semangat. Kenapa? Mengalami disorientasi. Kenapa mengalami disorientasi? Jangan-jangan perusahaan gagal memperlakukan karyawannya itu sesuai dengan potensinya. Jangan-jangan sekolah salah menerapkan. Anak ini memiliki potensi oleh Allah, diberikan potensi oleh Allah sebagai seorang, kalau dianalogikan dengan binatang, mungkin dia seorang
Harimau yang memang kemampuannya adalah berlari dengan kencang, dadakno dikongkon miber. Yang terjadi adalah dia akan sering remedi di dalam pelajaran miber. Anak ini mungkin seperti kelinci yang kemampuannya adalah berlari, ojo dikongkon ngelangi. Maka dia akan sering remedi dan stres dia di sekolah. Dia akan sering membuat ulah. Kenapa? Potensi dan kompetensinya tidak diarahkan sesuai dengan potensi dan cita-citanya, maka dia tidak semangat. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita salah memahami. Oleh sebab itu di dalam hal amanu ini, kita yang pertama harus dikuatkan, dipetani anak ini, dilandaskan, kemudian diarahkan cita-citanya, dan cita-cita yang bagus senantiasa harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dia memahami bahwa kita pasti berusaha dan kewajiban kita memang akan meraih cita-cita itu, tetapi kita yakin bahwa hasilnya adalah miliknya Allah. Kita hanya berproses. Nah, oleh sebab itu di dalam amanu ini mestinya kita harus tidak hanya sekolah sebenarnya, tidak hanya lembaga sebenarnya, orang tua kita harus memahami anak-anak kita. Kami mendapati salah satu karyawati, dia salah satu manajer di bank yang ada di Malang ini. Saya lihat fotonya begitu mesra, begitu akrab dengan anaknya, dan ini jarang ditemukan saat ini di usia-usia remaja. Anak setelah remaja, setelah dewasa, rada adoh mbek wong tuane. Kenapa? Orang tuanya itu kadang memperlakukan anaknya seperti kecil dulu. Kalau ada masalah, wis gede. Tetapi kadang hal tertentu sik koyo arek cilik. Kadang orang anak bingung. Kita lihat di rumah kita, apakah kita dekat dengan anak kita, semakin anak kita semakin besar. Kepada siapa anak kita curhat? Kepada siapa anak kita bercerita? Kepada siapa anak itu kemudian melakukan proses perencanaan penjahitan mimpi-mimpinya. Hal ini karena orang tua kadang-kadang tidak menyadari anaknya sendiri. Sampean lapo nyambut gaya doa-doa, sampean lapo kerja kemana-mana, tujuannya untuk siapa? Pasti adalah untuk anak-anak Anda. Tetapi kemudian Anda kenapa tidak mengambil konsep di dalam pasti rugi sampean kalau anak kita tidak ditata amanunya. Bagaimana menata amanunya? Ya pasti yang paling pertama dan utama harus pendidikan. Dan kemudian diwujudkan dalam aktivitas. Kita openi pendidikan di rumah, pendidikan di masyarakat, pendidikan di kampung, ini harus menjadi satu. Oleh sebab itu, kita agar tidak menjadi rugi, maka amanu ini kita pahami dengan betul, kita tanamkan dengan benar. Rasulullah tidak mengajarkan sholat pertama, tidak mengajarkan yang lain-lain, tetapi tauhid yang diajarkan. Anak itu akan bisa dengan enak melakukan sholat kalau imannya sudah kuat. Anak itu akan dengan teguh memegang kejujuran kalau imannya sudah bagus. Anak itu akan manut dengan kita karena paham bahwa konsepnya Allah harus hormat kepada orang tua. Saampu-ampu anak, bengi tahajud, awan poso, titeli S3, bahkan profesor doktor, tapi gak ngereken wong tuane. Anak itu akan mengatakan bahwa ini hukumnya Allah dan ini bagian dari ajaran iman, maka dia tidak akan melakukan itu karena dia akan pasti akan menjadi bermasalah. Oleh sebab itu, pertama dan utama yang kita tanamkan dimanapun berada, di rumah, di organisasi, di madrasah, Anda akan kecelik dan capek ketika Anda mendahulukan yang lain tanpa mendasari konsep iman yang diwujudkan dalam cita-cita sesuai dengan potensi dan kompetensi yang didampingi dengan komunikasi yang bagus. Demikian, wallahul muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.